Halo semuanya, kembali lagi di channel Teko Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita The Cloverfield Paradox? Semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman dimanapun berada. Seperti biasa, saya akan kembali menceritakan sebuah film yang kali ini berjudul The Space Between Us. Adalah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2017, garapan sutradara Peter Chelsom dengan naskahnya ditulis oleh Alan Loeb, berdasarkan sebuah cerita dari Stewart Steele dan Richard Barton. Film berdurasi 121 menit ini dibintangi oleh Gary Oldman, Asa Butterfield, Brett Robertson, dan Carla Gugino. Masih berkisah tentang krisis energi yang disebabkan oleh menipisnya sumber daya alam, namun kali ini manusia telah menemukan solusi, yaitu pindah ke planet Mars. Dan bahkan sebuah proyek uji coba menetap di sana akan segera dijalankan. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah konferensi pers yang dibawakan oleh Nathaniel Shepard, seorang pria kaya raya sekaligus CEO Genesis Space Technologies. Dia menyampaikan pidato tentang planet bumi yang sudah tua dengan ancaman krisis sumber daya alam. Namun manusia tidak boleh menyerah begitu saja karena masih memiliki sumber daya yang lain dan pastinya tidak terbatas. Sumber daya itu adalah keberanian. Dengan bermodalkan keberanian, 20 jam lagi Genesis akan menjalankan sebuah proyek untuk mengirim 6 orang astronot pemberani ke Mars. Mereka tidak hanya singgah, namun akan menetap sekaligus menjadi penduduk pertama planet tersebut, tepatnya di sebuah wilayah yang telah dibangun bernama East Texas. Sebuah semboyan diteriakkan penonton yang berbunyi "Just Add Water", membuat suasana semakin hangat dan mendatangkan para pahlawan yang akan menjalankan misi tersebut. 6 orang astronot itu dipimpin oleh seorang wanita bernama Sarah Elliott. Beberapa wartawan berkesempatan melemparkan pertanyaan, baik itu seputar proyek maupun perasaan Sarah yang akan merelakan 4 tahun umurnya berada di planet yang tandus. Namun Sarah dengan segala optimismenya menegaskan bahwa dia sama sekali tidak mengorbankan apapun. Wanita itu diajarkan untuk berani mengambil resiko, bahkan di saat yang paling menakutkan sekalipun. Courage is fear that has said its prayers. 20 jam pun berlalu. Setelah hitungan mundur, Sarah dan astronot lainnya meluncur menembus atmosfer bumi dengan menggunakan Magellan 61. Sarah pun berhasil mengaitkan benda itu ke Mars Transportation, sehingga membuat seluruh petugas di pusat kendali merasa lega karena sejauh ini para astronot melakukan tugasnya dengan baik. Dua bulan kemudian, hal yang tidak pernah diduga sebelumnya tiba-tiba saja terjadi. Sang komandan misi, Sarah Elliott, merasakan mual sehingga membuatnya seringkali muntah. Karena merasa khawatir, Gary sebagai dokter mencoba melakukan pemeriksaan. Dan hasilnya, pria itu menemukan janin di perut Sarah yang telah berusia 4 bulan. Sebagai direktur Genesis, Tom tidak bisa menerima perbuatan Sarah yang sangat tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dia berencana akan melaporkan hal ini kepada NASA dan membiarkan NASA memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap Sarah yang kemungkinan besar akan memulangkannya. Namun Nathaniel tidak setuju dengan keputusan Tom, karena kini Sarah bukan hanya seorang astronot, melainkan seorang ibu yang pastinya mempunyai keputusan sendiri demi keselamatan sang bayi. Akhirnya, Nathaniel memutuskan untuk merahasiakan hal ini dari NASA dan publik. Sesuai dengan perkiraan Dr. Gary, setibanya Sarah dan seluruh kru di Mars, usia kehamilan Sarah telah menginjak 9 bulan. Dengan bantuan Dr. Gary, dia langsung menjalankan proses persalinan dan berhasil melahirkan seorang putra. Terlihat wajahnya penuh haru bahagia melihat sang anak, tapi sangat disayangkan, tak lama kemudian wanita itu mengalami kejang dan akhirnya meninggal dunia.
Kehilangan anggota terbaiknya tidak hanya membuat seluruh kru astronot terpukul, tapi juga membuat para pemimpin Genesis kebingungan. Di satu sisi, Tom sebagai direktur masih bersikeras dengan usulannya yang mana melibatkan NASA. Dan di sisi lain, Nathaniel masih tidak setuju karena usulan tersebut akan menimbulkan bencana bagi perusahaan. Selain itu, anak Sarah tidak akan bertahan di bumi karena tubuhnya akan menyesuaikan diri dengan Mars. Satu-satunya cara adalah dengan tetap merahasiakannya dan mengirimkan Kendra Windham, seorang astronot yang bertugas untuk membesarkan bayi itu. 16 tahun pun berlalu, diasuh oleh Kendra dan para ilmuwan lain. Putra Sarah yang bernama Gardner Elliot telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas. Dengan kemampuannya, dia bisa memodifikasi sebuah robot pengawas yang disebut Centaur menjadi pelayan serta sumber informasi untuk mengetahui rahasia yang ada di East Texas. Namun di balik itu semua, Gardner menyimpan perasaannya yang sedih karena keberadaannya yang masih dirahasiakan. Untuk mengisi kehidupannya yang hampa tanpa teman seusianya, diam-diam Gardner berkomunikasi secara virtual dengan seorang gadis pintar bernama Tulsa. Sama seperti Gardner, Tulsa adalah seorang yatim piatu dan karena sikapnya yang agak berandal, dia dijauhi oleh remaja lain. Demi menjaga rahasia, Gardner mengaku bahwa dirinya berada di sebuah apartemen mewah di Park Avenue dan tidak bisa kemana-mana karena menderita penyakit langka yaitu osteogenesis imperfecta atau tulang rapuh. Mereka berdua saling berbincang-bincang dan berdiskusi tentang rencana masa depan dan suatu hari nanti Gardner berjanji akan mengunjungi Tulsa. Suatu hari Gardner kembali membajak sistem Centaur. Kali ini pemuda itu bertujuan mencari tahu jalur ventilasi agar bisa menerobos masuk ke ruangan loker astronot. Di sana dia berhasil menemukan berkas-berkas ibunya, termasuk sebuah cincin dan video kemesraan sang ibu bersama seorang pria yang kemungkinan adalah ayah Gardner. Selain itu, dia juga mendapatkan informasi tentang kuburan sang ibu yang berjarak tak jauh dari East Texas. Secara diam-diam, pemuda itu menyelinap keluar dan mendatangi tempat itu. Perasaan Gardner semakin kalut. Dia mengendalikan rover secara ugal-ugalan sehingga tanpa sadar menyebabkan selang oksigennya terlepas. Beruntung Kendra mengetahui apa yang dilakukan Gardner dan berhasil menemukannya. Akhirnya, wanita itu menjelaskan bahwa kuburan Sarah hanya sekedar monumen. Sebenarnya jasad Sarah tidak dikubur, melainkan dikremasi, lalu abunya disebarkan di lautan Pasifik. Sementara itu di bumi, Tom kembali mengunjungi teman lamanya yaitu Nathaniel. Bersamaan dengan itu, Kendra juga menghubungi Nathaniel untuk membahas tentang perkembangan Gardner yang telah tumbuh dewasa. Tindakan nekat yang sebelumnya dilakukan pemuda itu benar-benar membuat Kendra khawatir. Gardner adalah seorang remaja cerdas yang sangat membutuhkan teman. Jika terus dibiarkan di Mars, maka kemungkinan di kesempatan berikutnya dia akan mencari cara untuk menuju ke bumi. Karena Nathaniel masih menolak, akhirnya di sini Tom mengaku bahwa dirinya telah diam-diam berkonsultasi dengan NASA mengenai Gardner dan untungnya NASA akan membantu Genesis untuk memulangkan Gardner serta akan mengatasi masalah kesehatannya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja Kendra mengabarkan sebuah berita gembira bahwa Gardner akan segera menjalani operasi serta terapi untuk memperkuat tulang dan juga jantungnya. Karena dalam beberapa minggu ke depan, Gardner akan segera dikirimkan ke bumi. Pemuda itu terlihat sangat bahagia dan antusias menjalani programnya. Dia juga membagikan kabar bahagia ini kepada Tulsa karena tak lama lagi mereka akan bertemu. Sama seperti sang ibu, Gardner ditemani Kendra dan beberapa astronot lain meluncur ke bumi dengan menggunakan Magellan 61. Dalam perjalanan tersebut, Gardner sempat mengungkapkan keinginan terbesarnya, yaitu menemui sang ayah. Tapi sayangnya Kendra tidak bisa membantu karena dia mengaku sama sekali tidak mengenal ayah Gardner. Beberapa bulan kemudian, Gardner sudah memasuki orbit bumi. Dia melihat sebuah planet biru yang indah dengan butiran-butiran cahaya berkilauan. Setibanya di bumi, Gardner semakin terpesona dengan keindahan kampung halaman sang ibu. Walaupun setiap gerakan tubuhnya terasa lebih berat, semua itu teralihkan dengan pemandangan laut yang begitu indah. Setelah menjalani pemeriksaan dan beberapa perawatan, Gardner masih harus dikarantina. Sempat bertemu dengan Nathaniel, dan mereka pun berbincang tentang hal-hal yang menarik di bumi dan Mars.
Setelah mengetahui kondisi Gardner, para dokter melakukan simulasi tentang daya tahan tubuh selama berada di bumi, dan hasilnya hampir sempurna. Namun, menurut Nathaniel, simulasi tidak bisa menjadi jaminan. Oleh karena itu, dia meminta dokter melakukan tes troponin terhadap Gardner demi mengetahui kondisi jantungnya. Beberapa waktu kemudian, Gardner pun menjalani tes tersebut. Merasa akan dikembalikan ke Mars karena kondisi tubuhnya yang tidak kuat, Gardner berencana melarikan diri. Dia menyabotase tabung-tabung oksigen sehingga membunyikan alarm dan membaur bersama remaja-remaja yang sedang melakukan school trip di kantor NASA. Kemudian Gardner mencuri pakaian seorang pria tua dan akhirnya berhasil menyelinap keluar dengan menumpang di sebuah truk. Dengan langkah kaki yang begitu berat, pemuda itu memulai petualangannya. Banyak hal-hal baru yang ditemui Gardner, mulai dari hujan, api, serta seorang pria tua yang sangat ramah. Semua menjadi pengalaman yang berharga baginya. Hingga di suatu pagi, pemuda itu berhasil tiba di sekolah Tulsa dan menemukan gadis itu di depan lokernya. Sangat mengejutkan, hal pertama yang didapatkan Gardner adalah sebuah tamparan karena Tulsa mengira Gardner menghilang darinya, atau kita kenal dengan ghosting. Oh, what was that for? Tidak banyak yang bisa dijelaskan Gardner karena Tulsa harus masuk ke ruangan kelas. Awalnya Gardner setuju untuk menunggu hingga kelas Tulsa selesai, seperti sebuah adegan film romantis yang ditontonnya. Tapi tak lama kemudian, pemuda itu nekat masuk dan bergabung dalam kelas, sehingga membuat para murid bingung sekaligus tertawa melihat bagaimana polosnya sikap Gardner. Beberapa waktu kemudian setelah kelas dibubarkan, Gardner berusaha menjelaskan semua dengan sejujur-jujurnya bahwa dirinya berasal dari Mars dan kini dia sangat membutuhkan bantuan Tulsa untuk mencari keberadaan sang ayah. Tanpa ragu, gadis itu langsung menuruti permintaan Gardner dan mereka pun berkendara dengan menggunakan motor ke rumah Tulsa. Sangat mengejutkan, setibanya di rumah Tulsa, ternyata Nathaniel dan Kendra telah berada di sana dan mencoba membawa Gardner kembali. Dengan tegas Gardner menolak, dia ingin menjalani hidupnya dengan bebas dan tidak ingin terus-menerus merepotkan Kendra. Setelah memberi cukup penjelasan tentang keinginannya, untuk pertama kalinya Gardner berlari di atas daratan bumi. Sebuah awal yang berat bagi Gardner, namun beberapa menit kemudian berkat latihannya di Mars, otot-otot Gardner pun semakin kuat dan bisa menyesuaikan diri. Namun itu saja tidak cukup untuk membawanya pergi menjauh dari Nathaniel dan Kendra. Akhirnya Tulsa menghampiri Gardner dengan sebuah pesawat tua dan langsung membawanya pergi dari tempat itu. Lagi-lagi sebuah pengalaman baru bagi Gardner untuk terbang di atas daratan bumi, merasakan terpaan angin di wajahnya sambil menikmati pemandangan hijau di atas perbukitan. Tiba-tiba saja pesawat tua itu mengalami masalah karena bahan bakarnya habis. Maka mau tidak mau Tulsa harus mendaratkan pesawat itu hingga akhirnya meledak di sebuah gudang. Tom yang sudah berada di sana pasca terjadinya ledakan menjelaskan bahwa timnya sama sekali tidak menemukan mayat. Terjadi pertengkaran antara Nathaniel dan Kendra karena mereka berdua saling menyalahkan. Mungkin memang benar Kendra teledor dalam mengawasi Gardner. Namun hal itu tidak membuat Nathaniel terlihat benar setelah menghilang selama 16 tahun dan menyerahkan semua tanggung jawabnya ke tim Mars. Kembali ke Gardner dan Tulsa. Kali ini Tulsa terpaksa mencuri sebuah mobil di bengkel. Gardner yang awalnya keberatan pun tidak bisa berkata apa-apa karena untuk menemukan ayah Gardner, mereka berdua memerlukan alat transportasi. Dalam perjalanan, Gardner menjelaskan sedikit tentang orang-orang yang mengejar mereka, yang mana berasal dari Genesis, sebuah perusahaan pendiri East Texas di Mars, tempat Gardner berasal. Penjelasan itu membuat Tulsa kesal karena berpikir bahwa kali ini dia akan kembali dibohongi untuk dimanfaatkan. Gardner merasa menyesal dengan apa yang terjadi dalam hidup Tulsa, namun Gardner akan tetap mencari sang ayah dengan atau tanpa bantuan Tulsa. Beberapa waktu kemudian, Gardner dan Tulsa mencari informasi tentang ibu Gardner dan juga sebuah cincin yang bertuliskan bahasa Havasupai, suku Indian di Arizona. Ternyata itu adalah cincin kawin. Seorang syaman atau dukun bernama Neka telah menikahkan Sarah, yang kemungkinan dengan pria di foto yang dicetak oleh Gardner. Lalu mereka pun bergegas menuju ke Arizona, tapi kali ini dengan menggunakan mobil yang berbeda karena mobil yang sebelumnya mereka curi telah dilacak oleh Nathaniel dan Kendra.
Tiba-tiba saja Kendra menerima panggilan dari dokter bahwa terjadi peningkatan kadar troponin pada jantung Gardner. Hal ini disebabkan oleh atmosfer dan gravitasi di bumi yang tidak cocok dengan tubuhnya. Jika tidak segera mendapatkan perawatan, maka nyawa Gardner dalam bahaya. Gardner kembali menemukan hal-hal baru seperti melihat balon udara, makan burger, mencoba salah satu alat musik, hingga berbelanja di mall. Setelah mengganti pakaian dengan yang lebih cocok dengan usianya, Gardner menemukan Tulsa sedang bernyanyi diiringi dengan suara piano. Sebuah lagu yang indah dengan lirik yang sangat menyentuh sehingga membuat Gardner terpesona. Perasaan cinta pun semakin tumbuh di hati Gardner dan ternyata hal tersebut juga dirasakan oleh Tulsa. Hingga akhirnya mereka larut dalam euforia cinta dan menghabiskan malam di Arizona. Keesokan paginya ketika sedang menikmati pemandangan, seorang wanita menghampiri mereka. Ternyata wanita itu berasal dari suku pedalaman yang mengenal Shaman Neka. Gardner dan Tulsa pun dibawa ke kediaman Neka. Dan ternyata benar, Neka telah banyak sekali menikahkan pasangan-pasangan tanpa catatan sipil. Salah satunya adalah Sarah Elliott. Sampai saat ini Neka masih sangat mengingat cincin yang digunakan Sarah. Cincin itu dibuat sepasang, yang mana tentu saja cincin satunya berada di tangan ayah Gardner. Ketika Tulsa mencoba mencari lokasi rumah ayah Gardner melalui alamat yang tertera pada invoice, tiba-tiba saja hidung Gardner mengeluarkan darah. Namun pemuda itu sengaja menyembunyikannya karena tidak ingin merusak momen-momen kebersamaan mereka. Tulsa telah mengetahui tujuan mereka selanjutnya, yaitu ke Summerlin, California. Tapi sebelum itu, mereka harus melewati sebuah tempat yang sangat gemerlap, yaitu Las Vegas. Kebetulan Gardner dan Tulsa tiba di sana saat malam hari, sehingga Gardner bisa melihat pemandangan dari sisi yang berbeda. Sangat disayangkan semua pemandangan tersebut terlihat palsu dan bukan ini yang diinginkan oleh Gardner. Begitulah dunia, tidak selamanya kehidupan di dalamnya akan berjalan seperti apa yang kita mau. Keramaian malam di Vegas membuat Gardner merasa pusing, dan tiba-tiba saja pemuda itu tak sadarkan diri. Gardner. Setibanya di rumah sakit, akhirnya Tulsa benar-benar mempercayai semua cerita Gardner yang berasal dari Mars. Karena melihat tampilan pada layar yang menunjukkan nanokarbon melekat pada tulang Gardner, serta ukuran jantung yang lebih besar dari ukuran normal. Beberapa waktu kemudian, Tulsa membisikkan sesuatu sebagai salam perpisahan dan berjanji akan menuju ke Summerlin untuk menemui ayah Gardner, serta memberitahukan keberadaan putranya di bumi. Selain itu, Tulsa tidak bisa terus berada di rumah sakit karena dia tidak ingin dibawa oleh petugas sosial. Seolah merasuk dalam mimpinya, bisikan Tulsa membuat Gardner terbangun. Walaupun bumi menolak kehadirannya, Gardner bertekad untuk tetap bersama dengan Tulsa dan pergi menemui sang ayah. Akhirnya mereka berdua melarikan diri secara diam-diam dan kembali mencuri mobil untuk menuju ke California. Selama dalam perjalanan, Gardner hanya berbaring lemas di kursi belakang. Hal itu membuat Tulsa cemas sehingga berpikir bahwa Gardner telah mati. Namun disinilah Gardner menemukan sifat Tulsa yang sebenarnya. Di balik sifat berandal dan kasarnya, Tulsa memiliki kepedulian terhadap orang lain. Beberapa waktu kemudian mereka pun tiba. Gardner dan Tulsa disambut oleh seorang pria yang sudah tidak muda lagi, namun wajahnya memiliki kemiripan dengan pria yang ada di dalam foto. Setelah mengumpulkan segenap keberaniannya, Gardner memperlihatkan foto tersebut, sehingga membuat pria itu menjadi sedih dan bingung. Karena bersamaan dengan itu, Gardner menjelaskan sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan tentang kematian Sarah. Ketika hendak melaporkan masalah ini ke polisi, Tulsa segera menghampiri pria itu untuk meminta penjelasan. Ternyata pria itu adalah saudara laki-lakinya Sarah. Sangat disayangkan, Gardner tidak sempat mendengarkan penjelasan tersebut. Dia sudah tidak memperdulikan lagi tujuannya mencari sang ayah, karena kini dia merasakan kehadiran ibunya di lautan. Gardner merasa sangat bahagia mengetahui dirinya lah yang menjadi alasan Tulsa kembali mencintai bumi. Manusia tidak bisa menentukan di mana dilahirkan, namun bisa memilih di mana akan mengakhiri hidupnya. Karena lautan adalah salah satu hal yang menakjubkan bagi Gardner, maka di sanalah dia akan mengakhiri hidupnya, di mana abu Sarah ditebarkan. Tiba-tiba saja, tubuh Gardner ditarik oleh seorang pria yang terus berteriak minta tolong. Bersamaan dengan itu, Kendra pun datang menyusul menarik tubuh Gardner ke tepi pantai. Ya, pria itu adalah Nathaniel.
orang yang selalu merasa putus asa karena tidak bisa melakukan apapun demi Gardner. Nathaniel menjelaskan segala hal yang diketahuinya tentang Sarah, serta bagaimana hancurnya dia ketika menyaksikan kematian wanita yang paling dicintainya. Ternyata selama ini Nathaniel merahasiakan bahwa dirinya adalah ayah Gardner. You're my father. Beberapa waktu kemudian, tim medis membawa mereka semua ke sebuah bandara karena Gardner harus segera dijauhkan dari bumi. Bahkan Nathaniel nekat mengambil alih kemudi pesawat demi membawa Gardner ke stratosfer sehingga mengurangi efek gravitasi. Namun seseorang harus mengambil alih kemudi jika nantinya Nathaniel tak sadarkan diri karena penyakit hidrosefalus yang dideritanya. Perjuangan sang ayah pun tidak sia-sia. Pesawat tersebut melesat dengan cepat menembus atmosfer dan seketika membuat mereka melayang. Gardner terbangun karena keadaannya sudah membaik. Talsa menjelaskan apa yang terjadi dan akhirnya demi kebaikan bersama, gadis itu memohon kepada Gardner untuk kembali ke Mars. Beberapa minggu kemudian, setelah menerima perawatan intensif, ditemani oleh beberapa astronot, Gardner dikirimkan kembali ke Mars. Sebuah perpisahan yang mengharukan dengan Kendra, seorang ibu terbaik yang telah mengasuhnya sejak bayi. Selain itu, Gardner juga mengucapkan salam perpisahan dengan gadis pujaan hatinya. Terlihat mereka berdua sama-sama menahan tangis karena harus berpisah demi keselamatan Gardner. Tapi walaupun berbeda planet, tidak berarti hubungan asmara mereka berakhir. Setiap harinya, Gardner dan Talsa saling berkirim pesan instan, sama seperti dulu sebelum pertemuan mereka. Hingga akhirnya suatu hari Kendra menemui Talsa di panti asuhan untuk mengajaknya tinggal bersama. Kendra telah pensiun sebagai astronot dan kini wanita itu bekerja sebagai mentor dalam pelatihan astronot-astronot baru. Karena kecerdasannya, Talsa mendapatkan beasiswa untuk mengikuti pelatihan menjadi astronot, serta berkesempatan untuk ikut dalam proyek East Texas. Akhirnya film pun ditutup dengan menampilkan Gardner yang sedang menjelajahi wilayah East Texas. Tapi kini dia tidak sendiri, Gardner ditemani oleh sang ayah, yaitu Nathaniel, yang telah mendapatkan izin keluar angkasa karena ternyata gravitasi tidak berpengaruh terhadap penyakit yang dideritanya. Gardner sangat ingin tinggal di bumi, sama halnya dengan para manusia bumi yang ingin tinggal di Mars. Bumi atau Mars, tidak ada yang mengetahui mana yang lebih baik. Namun kini, Gardner menyadari bahwa ada sebuah kebahagiaan lain yang dia rasakan begitu kembali ke tempat yang disebut rumah, yaitu Mars. Apakah Gardner bisa membangun planet tersebut? Dan bagaimanakah kelanjutan kisah Gardner dan Talsa? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? The Space Between Us bukanlah film fiksi ilmiah kelas berat, layaknya Cloverfield Paradox ataupun The Martian, yang mana di dalamnya terdapat hal-hal sains yang benar-benar membuat kita terpukau. Namun untuk kisah cinta LDR para remaja, film ini dibuat cukup manis, dengan sedikit sains yang cukup masuk akal sehingga membuat kita bertanya-tanya, apakah hal tersebut mungkin terjadi? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Dari fisiologi tubuh manusia hingga transportasi antar planet, sains di sepanjang film ini masih bisa diterima karena tidak jauh berbeda dengan film-film antariksa lain. Mungkin ceritanya terdengar tidak masuk akal jika kita bandingkan dengan masa sekarang. Tapi di masa depan bukannya tidak mungkin hal-hal tersebut akan terjadi. Demi menggambarkan masa depan manusia dalam hal perjalanan antariksa seakurat mungkin, para pembuat film berkonsultasi dengan Mars Cesar, G. Scott Hubbard yang bekerja di NASA selama 20 tahun dan merupakan direktur program Mars pertama, memberikan pujian karena keingintahuan mereka tentang fakta ilmiah. Berkat penelitian yang dilakukan oleh astronot di International Space Station, para ilmuwan terus-menerus mempelajari lebih banyak tentang bagaimana kinerja tubuh manusia di tempat yang memiliki gravitasi lebih kecil dari bumi atau disebut microgravity. Namun mereka tidak pernah meneliti tentang kehamilan yang terjadi di luar angkasa karena tidak pernah ada astronot hamil yang pernah ditugaskan. Dan mungkin dari situlah ide cerita The Space Between Us berasal. Meskipun para ilmuwan tidak mengetahui bagaimana reaksi tubuh wanita dan janin yang sedang dikandungnya terhadap mikrograviti, namun mereka dapat memperkirakan bagaimana tubuh sang anak dapat berkembang secara berbeda. Sama seperti Gardner yang menghabiskan 16 tahunnya di Mars. Tulangnya menjadi sangat rapuh sehingga harus diperkuat dengan nanokarbon. Dan juga ketika berada di bumi, jantungnya yang membesar, kesulitan dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini sekaligus mengakibatkan berkurangnya aliran oksigen.
Dengan teknologi saat ini dibutuhkan mungkin sekitar 10-15 menit untuk perjalanan sinyal dari bumi ke Mars ataupun sebaliknya. Namun bagaimana Gardner dan Tulsa saling berkirim pesan secara instan atau chatting, mungkin ini agak sedikit berlebihan, tapi bukannya tidak mungkin hal ini bisa menjadi nyata di masa depan. Komunikasi yang dipakai dalam film ini didasarkan pada konsep fisika yang disebut dengan quantum entanglement atau keterikatan kuantum. Hubbard menggambarkan komunikasi kuantum sebagai kemampuan untuk mengirim sinyal jarak jauh lebih cepat melalui dimensi lain. Dari artikel yang saya baca, Cina sudah melakukan eksperimen ini dengan satelit komunikasi yang mengorbit bumi. Untuk story-nya sendiri, The Space Between Us tidak menyisakan pertanyaan penting apapun selain alasan Sarah dan Nathaniel merahasiakan hubungannya. Menurut saya pribadi, ini menyangkut dengan misi, di mana pastinya seluruh astronot ingin mendapatkan posisi menjadi warga pertama di planet Mars. Sama halnya seperti para astronot di film Contact. Bagi yang belum menonton alur ceritanya, silahkan cek link di pojok kanan atas. Dari penjelasan Nathaniel kepada Gardner setelah ditarik ke pantai, bahwa Sarah adalah orang yang sangat keras kepala, gigih, berani, dan tidak terkalahkan. Oleh karena itu, Nathaniel tidak bisa menentang keputusan Sarah untuk tetap ikut dalam proyek East Texas. Akhirnya demi menghindari anggapan orang tentang nepotisme, Nathaniel dan Sarah memutuskan menikah tanpa catatan sipil atau kita kenal dengan nikah siri. Nathaniel terus merahasiakan pernikahannya, namun saya pikir sejak awal Kendra sudah mengetahui rahasia tersebut. Terlihat dari tatapan Kendra saat Gardner menanyakan soal ayahnya di perjalanan menuju bumi dan saat pengakuan Nathaniel kepada Gardner. Selain itu, saya juga menemukan bukti lain, yaitu setelah pesawat Tulsa meledak di gudang, Nathaniel dan Kendra terlibat pertengkaran yang mana Kendra membantah pernyataan Nathaniel dengan mengatakan seharusnya ini adalah kewajibanmu. Kemanakah dirimu selama 16 tahun ini? Memang benar di scene dalam ruangan karantina Gardner, Nathaniel mengatakan, ini pertama kalinya kita bertemu secara langsung. Namun saya rasa itu hanyalah sebuah kebohongan lain demi menutupi jati dirinya di hadapan Gardner. Bagaimana menurut teman-teman? Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, saya mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan memberikan komentar walaupun telat. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!